belajar. Di mana nih, Prof? Di mana kita? Kita di Sinjai. Sinjai ya? Iya. Ini lokasi apa ya? Lokasi ini apa namanya? Desa Tongke-Tongke. Tongke. Lokasi wisata mangrove. Wisata mangrove. Hutan mangrove ya? Ya, indah. Tapi bukan hanya indahnya. Sejarahnya yang menurut saya yang membuat menginspirasi banyak orang ya. Yang seharusnya itu menjadi spirit. Karena ini tidak akan pernah ada semua ini tanpa ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bapak yang menurut saya gila ya. Beliau melakukan konservasi penyelamatan ya, udah ke penyelamatan lingkungan sih. Dari apa yang beliau lakukan ini menyelamatkan sebuah desa dari keganasan abrasi sehingga desa itu kembali hidup dan sekarang justru menjadi desa wisata mangrove, di mana efek domino yang beliau lakukan ini sangat banyak ya, dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, masih banyak hal yang dihasilkan dari apa yang beliau lakukan. Bayangkan aja 2,5 kilometer beliau menanam ini, belasan tahun dilakukan tanpa pamrih. Ada satu pesan moral yang tadi saya ini yang sangat insya Allah menjadi satu spirit buat kita semua ya. Dalam setiap pekerjaan disiplin, jujur, ikhlas, sabar. Itu luar biasa itu. Tanpa berpikir kita mau dapat apa, tapi kita hanya berpikir hanya untuk manfaat ke depan. Dan itu luar biasa. Bahwa suatu keberhasilan memang harus selalu bisa dicapai dengan proses. Ini goalnya besar banget ini. Tapi untuk memulai goal, mendapatkan goal ini kan butuh satu perjalanan panjang. Beliau diejek, dihina, bahkan sama anak sendiri pun ditentang. Kita ketahui beliau ini yang dulu pernah dianggap gila oleh semua orang. Sampai keluarganya sendiri, anaknya menentang apa yang beliau lakukan. Tapi hari ini dunia mengakui bahwa apa yang beliau lakukan itu memberikan sumbangan sedekah oksigen yang luar biasa bagi bumi dan kehidupan. Bayangkan aja, 5 pohon mangrove itu memberikan oksigen untuk 2 manusia per hari. Padahal ini ada, kalau dihitung kalkulasi kasarnya, ada 3.120.000. Artinya ada 1,5 juta manusia lebih yang bisa hidup dari apa yang sudah beliau lakukan. Appreciate. Dan itu sangat menginspirasi bagi kami pecinta lingkungan. Semoga apa yang beliau lakukan ini bisa menjadikan motivasi buat anak-anak ke depan, bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan selama kita mempunyai goal yang pasti. Kita hanya bisa berpikir, berbuat, memohon. Hasilnya Allah yang akan menentukan. Tapi yang pasti, ketika kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan bisa membawa manfaat, insya Allah semua akan diberi kemudahan dan akan indah pada waktunya. Ini terbukti dengan apa yang beliau lakukan. Bapak, kan saya dengar bahwa setelah 10 tahun Bapak melakukan perbuatan yang cukup gila ini, baru mendapat apresiasi, mendapatkan hadiah Kalpataru. Walaupun itu sebetulnya bukan menjadi tujuan Bapak ketika mulia kan. Jadi gimana itu sejarahnya?
tujuan saya Pak hanya untuk menyelamatkan lingkungan. Iya. Selain itu tidak ada niat untuk Selain dari ke presiden. Iya. Tidak ada juga niat untuk mendapat jabatan. Tidak ada semata-mata keikhlasan dan ketekunan bekerja insya Allah. Keikhlasan begitu. Iya. Dapat penghargaan dari pemerintah. Itu luar biasa, itu yang membuat Di masyarakat semua turut menyumbang. ya akhirnya membuat juga kesadaran masyarakat tumbuh ya dari apa yang sudah Bapak lakukan. Itu yang luar biasa, artinya apa yang Bapak lakukan itu menginspirasi masyarakat untuk berbuat untuk kebaikan terhadap lingkungannya. Itu yang luar biasa. Kita ada di kawasan wisata hutan mangrove Tongke-Tongke, Sinjai, Sulawesi Selatan. Mangrove, hutan mangrove, terus panjang 2,5 kilo. Mungkin ini yang terluas di area Sulawesi Selatan. Mangrove tentu saja berteman dengan atau berdekatan dengan laut. Karena tahun 85 di daerah Tongke-Tongke di Babana ini, salah satu daerah itu daerahnya hancur, kena abrasi, dan ada seorang penyelamat lingkungan dengan kesederhanaannya dan kepolosannya, Haji Tayyip. Dia mengajak masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan dengan menanam mangrove. Sekarang ada 78 hektar yang ditanam, jadi lebih kurang 3.120.000 batang yang ada di kawasan ini. Luar biasa. Salam dari Sinjai.